Presiden Prabowo Subianto tepati janji makan gizi gratis. KPK benarkan geledah rumah Hasto Kristianto. Momen Sinteyong pamit ke Timnas Indonesia. Kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, kurang dari 100 hari menjabat, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menepati janjinya untuk menerapkan program makan bergizi gratis untuk para pelajar. Makan bergizi gratis yang juga dimulai pada hari kemarin, ini dilaksanakan secara serentak di 190 titik yang tersebar di 28 provinsi. Salah satunya di SDN Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Makan bergizi gratis dimulai hari ini, Senin 6 Januari 2025, dilaksanakan secara serentak di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi. Salah satunya di SDN 1 Donohu dan Boyolali, Jawa Tengah. Di sekolah ini terdapat 136 murid dari kelas 1 sampai 6 yang mulai menerima makan bergizi gratis. Menu yang diberikan pada hari ini adalah nasi, daging, sayur, dan susu. Kepala Sekolah SDN 1 Donohudan Sri Sunarti menyatakan bahwa penerapan makan bergizi gratis terrealisasi dengan baik di sekolahnya. Ia menjelaskan bahwa makanan dari dapur umum didistribusikan ke sekolah-sekolah sekitar jam 8 pagi. Program makan gratis benar-benar kami rasakan sangat menunjang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sehingga nanti ke depannya dapat mencetak generasi muda yang benar-benar unggul dan handal di segala bidang. Pesannya adalah kegiatan tersebut semoga nanti dapat berjalan dengan lancar, sehingga kami semua dapat merasakan manfaat dari kegiatan program makan gratis tersebut. Salah satu guru SDN 1 Donohudan, Apri Dwi Prasetyo pun mengungkapkan bagaimana antusiasme para guru dan siswa menyambut penerapan makan bergizi gratis yang dimulai hari ini. Proses pelaksanaannya anak-anak sangat antusias sekali mengikuti kegiatan ini, dimulai dari mengambil makanan secara mengantri berbaris dengan rapi, kemudian membawa makanan tersebut ke dalam kelas. Di dalam kelas diawali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Setelah itu mereka menikmati makanan tersebut secara bersama-sama. Terharu dan bersyukur karena anak-anak dapat mendapat makanan gratis bergizi ini tanpa biaya. Jadi harapan saya program ini dapat terus berkembang, kemudian membawa kebaikan dan memperbaiki kualitas hidup di masa yang akan datang dari anak-anak tersebut. Dapur untuk makan bergizi gratis ini dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap dapur MBG dengan ketat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025 Dasko mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta KPK untuk melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan juga Badan Penyelenggara Haji pada penyelenggaraan haji tahun 2025. Dasko juga menyebut hal ini dilakukan demi menjaga penyelenggaraan haji sesuai dengan koridor. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji pada penyelenggaraan haji tahun 2025. Hal ini mengingat agar penyelenggara haji dapat diperbaiki untuk setiap tahunnya. Oleh karena itu, Ketua Tim Pengawas Haji DPR 2025 Dasko menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyelenggaraan haji didampingi oleh aparat penegak hukum sehingga dapat berjalan dengan baik. Ya, memang ada keprihatinan bahwa kemudian penyelenggaraan haji ini dari tahun ke tahun memang harus diperbaiki. Nah, lalu kemudian dalam satu rapat saya dengar bahwa
memang Pak Prabowo minta supaya penyelenggaraan haji ini didampingi oleh aparat penegak hukum, ya bisa nanti dari Kejaksaan, bisa dari KPK supaya penyelenggaranya bisa berjalan dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani juga mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap Presiden Prabowo Subianto atas terrealisasinya program makan bergizi gratis. Program andalan Presiden Prabowo ini juga diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Ketua MPR Ahmad Muzani menyambut positif atas peluncuran program makan bergizi gratis yang digelar secara serentak di 26 provinsi. Muzani mengatakan bahwa makan bergizi gratis ini diharapkan dapat dilaksanakan secara luas sehingga mampu melibatkan sejumlah anak-anak serta para vendor. Ia juga menyebut dalam peluncuran makan bergizi gratis tersebut dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, hari ini kita bersyukur alhamdulillah pemerintah mulai merealisasi makan siang bergizi hari Senin tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Makan bergizi gratis, makan bergizi dilaksanakan di 26 provinsi. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang mulai merealisasikan rencana ini, dan mudah-mudahan pelaksanaan ini bisa berjalan baik, lancar, tidak ada kendala, dan kami berharap mulai hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sehingga makan bergizi bisa dilaksanakan makin luas, makin banyak, dan makin melibatkan siswa, anak-anak, termasuk para vendor yang makin banyak terlibat lagi. Ya, beliau memantau dan beliau terus mengikuti perkembangan makan siang bergizi ini, dan beliau terus mendapatkan berbagai macam laporan dari berbagai macam daerah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama dan juga Kepala Badan Penyelenggara Haji, serta rapat dengar pendapat bersama Kepala BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore kemarin. Dan dalam rapat yang juga digelar pemerintah bersama DPR menyepakati untuk biaya haji di tahun 2025. Komisi 8 DPR menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agama dan Kepala Badan Penyelenggara Haji serta rapat dengar pendapat bersama Kepala BPKH di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Rapat tersebut, pemerintah bersama DPR menyepakati keputusan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 89.410.258,79, sedangkan yang disetor jemaah sebesar 55.431.750. Adapun rapat kerja ini dihadiri langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar serta Kepala BPKH Fadlul Imansyah. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 8 DPR meminta kepada Menteri Agama Nasaruddin Umar untuk juga berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penerbitan keputusan Presiden ataupun Kepres biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025. Dan hal ini juga mengingat biaya penyelenggaraan ibadah haji telah ditetapkan sebesar Rp89,4 juta. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang saat menggelar konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Marwan mengatakan proses perhajian ini sudah bergulir di Arab Saudi. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Agama segera menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menindaklanjuti keputusan penetapan biaya haji tahun 2025. Masukkan di dalam satu poin tentang pokok pikiran dari para anggota. Poin itu termasuk meminta Menteri Agama untuk segera berkoordinasi dengan Presiden agar Kepresnya segera terbit. Kapan itu? Ya secepatnya. Karena Menteri Agama sudah bolak-balik menyampaikan bahwa proses perhajian kita sudah bergulir, siklusnya berjalan di Saudi. Maka karena itu kami yakin bahwa Menteri Agama akan segera menghadap Bapak Presiden, dan yang kami tahu Bapak Presiden tetap memantau ini juga perkembangan, dan apa yang kita lakukan mengikuti saran beliau tetap pantau. Kami yakin kalau begitu Bapak Menteri akan segera mendapatkan kepastian. Itu kan persoalan administrasi.
Dan kami sudah membuatkan satu klausul juga bahwa dengan keputusan ini beberapa hal yang bisa dilakukan berproses sebelum terbitnya Kepres dipersilakan pemerintah untuk melakukan. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Partai Gerindra merayakan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang dilaksanakan setiap 3 Desember bersama 33 komunitas disabilitas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Dan tentunya acara ini bertujuan untuk terus menyuarakan dan juga mewujudkan kesejahteraan dan kesetaraan bagi para penyandang disabilitas. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Jojo Hadikusumo, menyampaikan bahwa Partai Gerindra telah memberikan perhatian dan dukungan penuh kepada para penyandang disabilitas sejak 2015. Hashim menjelaskan tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk mengangkat Pasal 53 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang kewajiban pemerintah dan swasta untuk memperkerjakan para penyandang disabilitas di dalam instansi dan perusahaan mereka. Menurutnya, negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, baik itu penyandang disabilitas, terutama dalam memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita sudah tahu bahwa Partai Gerindra dari dulu, sejak bulan April 2014, saya mewakili Pak Prabowo di Bali Kartini menjanjikan aspirasi komunitas disabilitas waktu itu adalah lahirnya atau terwujudnya Undang-Undang Disabilitas. Itu bulan April 2015. Dan waktu itu saya bersumpah, saya berjanji atas nama Pak Prabowo Subianto, waktu itu hanya calon presiden, saya berjanji bahwa Partai Gerindra akan sekuat tenaga bertekad untuk mewujudkan undang-undang disabilitas. Dan saya berbangga, Pak Menteri, saya berbangga bahwa pada bulan April 2016 Bapak Joko Widodo menandatangani undang-undang disabilitas yang waktu itu banyak didorong oleh Partai Gerindra, Pak Menteri. Itu 2016. Dan pada bulan Juli 2016, maaf saya koreksi Bu Sumaryati, bukan 2018, 2016 bulan Juli kita rayakan lahirnya Undang-Undang Disabilitas di Bali Kartini, saya masih ingat itu ya. Nah ini saya mau sampaikan bahwa kita hari ini merayakan Hari Disabilitas sudah sekian kali Ibu Sumaryati pimpin dan juga Ketua Panitia, mungkin lebih dari 10 kali ya Bu Sumaryati. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kuala Lumpur, Malaysia untuk menemui Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Kamis pagi kemarin. Dengan pertemuan kedua kepala negara juga dibalut dalam acara makan siang untuk membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia dan juga Malaysia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bunga Raya Kompleks Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 9 Januari 2025 sekitar pukul 10 waktu setempat. Kedatangan Prabowo ke Malaysia dalam rangka melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kepala Negara RI tiba di Kuala Lumpur disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Indra Hermono, dan Atase Pertahanan RI Brigadir Jenderal Winarno. Dalam kunjungan pribadi tersebut, Presiden Prabowo diagendakan bertemu dengan Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Kedua pemimpin negara akan membahas sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara. Dalam pertemuan, kedua pemimpin pemerintahan akan mendiskusikan sejumlah hal, salah satunya tentang upaya memperkuat pembangunan komunitas ASEAN. Tukar pandangan ini penting mengingat Malaysia didapuk menjadi ketua ASEAN 2025. Perkembangan kerjasama bilateral juga menjadi topik pembahasan Indonesia dan Malaysia, juga bakal menjajaki potensi kolaborasi baru di masa mendatang. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan Malaysia, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin menerima kunjungan kehormatan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Tentunya kunjungan Menhan Jepang dalam rangka mempererat kerjasama bilateral di bidang pertahanan penguatan kerjasama antar kedua negara. Kunjungan Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen ke Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral di bidang pertahanan antara kedua negara. Karo Infohan Setjen Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas, menyampaikan dalam pertemuan tersebut Menhan Safri dan Menhan Jepang membahas 4 pilar utama yang menjadi pokok pembicaraan. Salah satunya adalah peningkatan komunikasi terkait status kerjasama yang telah ditingkatkan menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Lebih lanjut, Frega menyatakan kerjasama pertahanan Indonesia dan Jepang diharapkan mampu memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan serta memberikan manfaat bagi kedua negara. Ada kunjungan dari Menteri Pertahanan Jepang, bagian dari agenda kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka penguatan kerjasama pertahanan. Tadi memang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang dan ada beberapa bahan yang didiskusikan antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Tentunya terkait dengan penguatan kerjasama itu sendiri dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan di lapangan. Kurang lebih ada 4 pilar tadi yang menjadi 4 pokok dari pembicaraan. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi, karena kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari strategic partnership sekarang menjadi comprehensive strategic partnership, sehingga harapannya ada penguatan hubungan bilateral termasuk hubungan pertahanan di situ. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Sejumlah informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kita lanjutkan informasinya. Komisi Pemberantasan Korupsi juga membenarkan penggeledahan kediaman rumah Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Bekasi, Jawa Barat.
Tentunya juru bicara KPK tegaskan tidak ada pengalihan isu terkait dengan penggeledahan tersebut, namun demikian dilakukan dengan sesuai profesional, prosedural, dan juga profesional. Hal tersebut disampaikan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Tessa Mahardika, saat jumpa pers di Gedung Lembaga Anti Rasuah, Kuningan, Jakarta Selatan. Tessa membenarkan penyidik telah melakukan penggeledahan di kediaman tersangka suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku, Hasto Kristianto, di Bekasi, Jawa Barat. Namun demikian, atas penggeledahan tersebut, KPK bukan untuk pengalihan isu-isu, melainkan penyidik bekerja secara profesional, prosedur, dan profesional. Ya betul, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah saudara HK di daerah Bekasi. Karena kegiatannya masih berlangsung sampai dengan saat ini, jadi kami belum bisa menyampaikan update hasilnya terlebih dahulu. Namun nanti bila ada informasi tambahan atau ada penyampaian dari penyidik kepada saya selaku jubir, kita akan update lagi ke teman-teman hasilnya seperti apa. Semua kegiatan penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara yang ditangani. Jadi penyidiklah yang memiliki penilaian khususnya penggeledahan, kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya, masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap tersangka Hasto Kristianto pada Senin kemarin. Namun Sekjen PDIP batal hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan mengikuti rangkaian agenda partainya. Adapun KPK telah melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan di rumah Hasto yang terletak di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa sore kemarin. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan anggota Badan Pengawas Pemilu Agustian Tio Fridelina juga tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta pada Rabu siang kemarin. KPK menjadwalkan Agustiani Tio diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dan juga perintangan penyidikannya untuk tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dari pantauan di lapangan, Agustiani tiba di gedung KPK pada pukul 11.11 WIB. Didampingi kuasa hukumnya Army Mulyanto. Ia berjalan menuju meja resepsionis untuk mengisi data kehadiran dan menunggu panggilan ke ruangan penyidik. Sebelumnya, Agustiani tidak menyelesaikan pemeriksaan hari Senin lalu lantaran kondisi kesehatan. Ia mengajukan permohonan untuk pemeriksaan lanjutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan pada Rabu 8 Januari 2024. Sebagai informasi, KPK telah menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Dari Jakarta, Dio Malau, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu 8 Januari 2025 telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kebakaran ini tercatat sebagai salah satu paling merusak dalam sejarah Los Angeles dan juga menghancurkan ratusan rumah dan juga memaksa lebih dari 100.000 penduduk untuk mengungsi. Kebakaran hutan yang melanda wilayah Los Angeles, Amerika Serikat pada Rabu 8 Januari 2025 telah menyebabkan kerusakan yang sangat besar. Kebakaran ini tercatat sebagai salah satu yang paling merusak dalam sejarah LA, menghancurkan ratusan rumah dan memaksa lebih dari 100.000 penduduk untuk mengungsi. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas akibat bencana ini. Api yang berkobar dengan cepat dipicu oleh angin kencang yang mencapai kecepatan hampir 100 mph. Kebakaran ini dimulai pada Selasa malam di dekat kawasan cagar alam dan dengan cepat menyebar ke pemukiman, termasuk Pacific Palisades dan Slimer. Banyak penduduk terjebak dalam kemacetan lalu lintas saat berusaha melarikan diri, dan beberapa harus meninggalkan kendaraan mereka di jalan.
Menurut laporan, kebakaran ini telah menghanguskan lebih dari 15.800 hektar lahan dan menghancurkan lebih dari 1.000 bangunan. Di Los Angeles County, 5 kebakaran besar terjadi secara bersamaan dengan tingkat pengendalian yang sangat rendah. Kevin McGowan, Direktur Manajemen Darurat Los Angeles County, menyatakan bahwa situasi ini adalah bencana alam yang sangat serius. Langit di atas Los Angeles dipenuhi asap tebal, menyebabkan hampir 1 juta rumah dan bisnis kehilangan aliran listrik. Sumber daya pemadam kebakaran juga terbatas dengan beberapa hidran air kehabisan pasokan karena tingginya permintaan. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka mengawali tahun baru 2025, Kemenko PMK kembali menggelar agenda Senin Bersinergi dengan mengusung tema Dukung Anak Kita Berani Bermimpi dan Wujudkan Mimpi. Kali ini Kemenko PMK menggandeng Mary Riana yang merupakan motivator sekaligus staf khusus Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Melalui tema yang diusung sinergi kali ini berupaya memperkuat dan mendorong tindakan nyata para pegawai Kemenko PMK dalam menciptakan lingkungan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia untuk berani bermimpi besar dan meraih cita-cita. Menko PMK Pratikno dalam sambutan menekankan pentingnya mobilitas vertikal sebagai cara mengangkat generasi muda dari lapisan bawah menuju kesuksesan. Ia menyoroti peran negara dalam menciptakan ekosistem yang mendukung anak-anak muda untuk percaya diri dan bermimpi besar. Sebagai narasumber utama, Mary Riana berbagi pandangannya yang menginspirasi dalam sesi bincang santai. Ia menekankan bahwa salah satu kunci utama untuk mewujudkan mimpi adalah memiliki keyakinan yang kuat dan tak tergoyahkan. Terima kasih kepada Bu Mary yang sudah memberikan inspirasi luar biasa, memberikan semangat luar biasa kepada anak-anak Indonesia yang barangkali memang sedang tidak beruntung, tetapi masa depan akan jauh lebih cerah kalau punya mimpi besar, punya daya juang yang kuat dan tidak pernah menyerah. Terima kasih Bu Mary. Menurutnya, perjalanan menuju mimpi besar dimulai dari keyakinan diri. Menutup sesi, Mary Riana mengingatkan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah niat dan usaha yang terlalu rendah. Mengawali tahun dengan semangat baru, ia mengajak semua orang untuk percaya pada kapasitas dan potensi luar biasa dalam diri, serta percaya pada rencana Tuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Media Kementerian Kehutanan yang berjumlah 11 orang. Pelantikan ini merupakan proses transisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni melantik pejabat pimpinan tinggi Media Kementerian Kehutanan yang berjumlah 11 orang pada Senin 6 Januari 2025. Selanjutnya akan diikuti dengan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas sampai penataan staf. Pelantikan ini merupakan proses transisi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Dalam kesempatan itu, Menhub mengucapkan selamat bekerja kepada pejabat yang baru saja dilantik. Menhub meyakini dengan modalitas yang ada, pejabat yang sudah dilantik dapat segera mengeksekusi dengan cepat dan terukur pekerjaan yang menjadi target Kementerian Kehutanan ke depan, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Kita ingin berlari secara cepat dan juga jauh, dan oleh karena itu kebersamaan juga menjadi hal yang paling penting bagi kementerian ini. Selamat bekerja kepada Bapak Ibu yang baru saja saya lantik. Dengan modalitas yang ada, saya yakin Bapak Ibu, saudara sekalian dapat segera mengeksekusi dengan cepat dan terukur pekerjaan-pekerjaan yang menjadi target Kementerian Kehutanan ke depan, sebagaimana yang diarahkan oleh Yang Terhormat Bapak Presiden Prabowo Subianto. Menhub juga menyampaikan pesan kepada pejabat pimpinan tinggi media untuk bekerja penuh dedikasi dan menjadi teladan bagi para staf di lingkungan kerja masing-masing. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Otto Hasibuan meninjau langsung pembagian program makan bergizi gratis perdana di tahun 2025. Kegiatan dilaksanakan di SMP Negeri 174 Susukan Jakarta Timur dengan 709 siswa yang menerima makan bergizi gratis. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan meninjau langsung pelaksanaan makan bergizi gratis di SMPN 174 Susukan Jakarta Timur. Menurutnya, sebanyak 709 siswa mendapatkan makan bergizi gratis dan anak-anak tampak antusias. Otto menyebut program ini merupakan dedikasi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka kepada anak-anak, santri, dan ibu hamil. Terlebih saat ini menu yang disajikan adalah nasi, ayam, sayur, tahu, dan buah. Maka dari itu, program ini diharapkan mampu menjadi investasi masa depan Indonesia untuk melahirkan generasi emas 2045. Karena jika mereka mendapatkan asupan gizi yang baik, maka akan siap untuk beraktivitas. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di SMP 1 Barunawati, Jakarta pada Senin kemarin. Dan Wamensos juga menyatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi untuk generasi Indonesia. Melalui video yang dibagikan di akun sosial media Instagram @Kemensos.RI, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo Priyono meninjau langsung penyaluran makan bergizi gratis di SMP 1 Barunawati, Jakarta pada Senin 6 Januari 2025. Program ini ditargetkan mencapai 15 juta penerima manfaat di akhir 2025 dan 82,9 juta penerima manfaat pada 2029. Dalam kesempatan itu, Wamensos menyatakan bahwa program makan bergizi gratis merupakan investasi buat generasi Indonesia, agar generasi Indonesia bisa menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Jadi pada hari ini dimulai program makan bergizi gratis. Ini hari bersejarah buat bangsa kita ya. Pak Presiden berharap bukan hanya sekedar makan bergizi gratis, Bu, tetapi ini investasi buat generasi kita. Ya, supaya generasi kita dengan makanan bergizi bisa menjadi generasi yang unggul, generasi yang hebat di dalam menyongsong Indonesia Emas di 2045. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Kemensos akan terus mendukung kolaborasi bersama untuk menyukseskan program makan bergizi gratis guna membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sinpo Sepekan. Kita lanjutkan informasinya di mana Kapolri Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyatakan tidak memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi yang juga menjalankan praktik di Indonesia melalui Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan tentunya Listio optimis terhadap eksekusi yang dilakukan Kortas Tipikor terhadap segala macam praktik rasuah dapat ditindak dengan benar dan juga cepat. Banyaknya pertanyaan dari masyarakat terkait peran kepolisian dalam membasmi tindak korupsi di Indonesia. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan optimismenya
kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor. Dalam pernyataan resminya, Listio menyebut Kortas Tipikor yang berada di bawah naungan Polri ini dapat melaksanakan tugas dengan akurat dan tepat sasaran. Adapun Listio menyoroti aset yang didapat dari hasil operasi ke depannya akan dilakukan pemulihan aset, sehingga nantinya akan masuk ke kantong negara. Sebagai Kapolri, Listio dengan tegas mengatakan tidak akan pandang bulu terhadap pelaku-pelaku yang berhasil diringkus Kortas Tipikor, meskipun penjabat sekalipun. Saya memiliki optimisme bahwa Satgasus atau Kortas Tipikor ini betul-betul bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, karena saya tahu satu persatu integritas dari rekan-rekan yang ada di Kortas Tipikor. Yang kedua, tentunya dalam hal penanganan kasus-kasus, tentunya kita akan berusaha untuk mengoptimalkan recovery aset, sehingga hasil-hasil kejahatan yang kemudian itu memang harus kita amankan dan kita kembalikan kepada negara, ini akan kita optimalkan tanpa menutup bahwa pelaku besarnya juga harus kita tindak tegas. Lebih dalam, melalui penegasan dari Kapolri ini, dapat memberikan rasa percaya bagi masyarakat terhadap institusi Polri di berbagai kasus kriminal yang ada. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah karena diduga terkait tindak pidana pencucian uang judi online pada Senin siang kemarin. Dan adapun nilai objek hotel tersebut diperkirakan sebesar 200 miliar rupiah. Hotel Arus di Jalan Dr. Wahidin, Semarang, Jawa Tengah, diduga dibangun dengan biaya dari tindak pidana pencucian uang. Dari praktik perjudian online, hal ini terungkap melalui penyelidikan yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dirtip Pideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helvi Asegaf mengungkapkan, dana pembangunan hotel berdasarkan transaksi aliran rekening yang dilakukan para pemain hingga bandar judi online. Diketahui bahwa PT AJP menerima dana yang ditransfer melalui rekening seseorang berinisial FH yang disetor dari 5 rekening. Setidaknya ada 3 platform judi online yang diusut dan ditemukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yakni Davabet, Agen 138, dan judi bola. Kami sampaikan untuk modus operandi yang dilakukan yaitu dengan cara menampung semua uang hasil perjudian online pada rekening-rekening nomini yang mereka buat, selanjutnya ditempatkan dan ditransfer serta dilakukan penarikan secara tunai dan ditempatkan ke rekening-rekening nomini lainnya. Sebagai upaya layering atau pengelompokan untuk menyembunyikan asal-usul daripada uang tersebut. Selanjutnya setelah uang tersebut ditarik tunai, digunakan untuk membangun hotel Arus di Semarang. Sebagai bagian dari penyidikan, polisi telah melakukan penyitaan terhadap Hotel Arus yang bernilai 200 miliar. Selain itu, penyidik juga telah memblokir 17 rekening yang diduga melakukan transaksi hasil perjudian online tersebut pada periode 2020 hingga 2022 dengan total 72,3 miliar rupiah. Pasal yang diterapkan dalam kasus ini adalah pasal 3, 4, 5, 6, dan 10. Junto pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan atau pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan 2 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 303 KUHP. Para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus ini terancam hukuman penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar memberikan pesan kepada jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terkait dengan pentingnya untuk menjaga keberanian. Hal itu disampaikannya pada acara muhasabah kinerja menyongsong Asta Cita bersama Menteri Agama. Menteri Agama RI Nasaruddin Umar
mengapresiasi kinerja Inspektorat Jenderal atau Itjen sebagai pengawas internal Kementerian Agama. Menurutnya, Itjen harus berani mengungkap kebenaran dan jangan pernah takut dalam melaksanakan tugas. Ia pun mencontohkan laporan Itjen yang berhasil mengungkap 8 kasus pelecehan seksual di madrasah sebagai bukti keberanian ASN Itjen. Di sisi lain, Mendag Nasruddin juga menyoroti bahwa Kemenag sedang banyak disoroti oleh masyarakat, terlebih terkait madrasah dan pondok pesantren. Maka dari itu ia berpesan agar ASN Kemenag tidak hanya bangga dengan penilaian potret diri sendiri, tetapi bagaimana penilaian dari luar. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, korban tewas akibat gempa bumi yang juga mengguncang kota Shigaze, daerah otonomi Xizang, Tibet Selatan, Cina pada Selasa kemarin. Dan tim penyelamat masih mencari korban selamat di antara reruntuhan dan juga menewaskan 95 orang dan 130 lainnya luka-luka. Telah terjadi gempa dahsyat menewaskan 95 orang di Tibet Selatan, Cina pada Selasa kemarin dan menyebabkan banyak orang lainnya yang terperangkap. Saat puluhan gempa susulan mengguncang wilayah dataran tinggi di Cina Barat dan di seberang perbatasan Nepal. Namun semua korban jiwa dilaporkan berasal dari Tibet. Survei Geologi AS mengatakan gempa tersebut berkekuatan 7,1 skala Richter yang relatif dangkal pada kedalaman sekitar 10 km. Dan media pemerintah Cina melaporkan lebih dari 1.000 rumah rusak terdampak gempa Tibet. Lebih dari 1.500 petugas pemadam kebakaran dan petugas penyelamatan setempat telah dikerahkan ke daerah yang terkena dampak. Dari Jakarta, Sylvia, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, hujan lebat yang juga mengguyur wilayah Arab Saudi dalam beberapa waktu terakhir telah menyebabkan banjir di sejumlah daerah termasuk kota Mekah. Banjir tidak hanya juga menggenang jalan dan juga pemukiman, tetapi juga mengganggu aktivitas ibadah di Masjidil Haram maksud kami, meskipun otoritas terkait telah berupaya maksimal untuk mengatasi dampak banjir. Mekah, kota suci di Arab Saudi, mengalami banjir besar akibat hujan ekstrim. Banyak daerah di kota ini terendam banjir, sementara warga berjuang melawan arus yang deras. Kendaraan, termasuk mobil pribadi dan bus wisata, terjebak di jalan yang tergenang banjir. Hujan lebat ini diperkirakan akan berlanjut hingga 8 Januari 2025. Badan Meteorologi Arab Saudi mengeluarkan peringatan agar masyarakat tetap waspada. Situasi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan arus lalu lintas di Mekah dan kota sekitarnya seperti Madinah dan Jeddah. Peristiwa ini menyoroti perubahan cuaca yang signifikan di wilayah gurun yang biasa kering. Banjir serupa pernah terjadi sebelumnya, mengingat masyarakat akan resiko tinggi terkait cuaca ekstrim di hari yang mendatang. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kasus penganiayaan kembali terjadi di kawasan parkiran Tamrin City, Jakarta. Seorang pria menjadi korban pemukulan yang juga dilakukan oleh preman setempat. Peristiwa ini bermula ketika korban akan memperbaiki ponselnya, namun tiba-tiba ia menjadi sasaran kekerasan setelah menolak memberikan uang kepada seorang anak kecil yang meminta-minta. Dalam video yang beredar di media sosial, kejadian tersebut terjadi di parkiran salah satu ruko di kawasan Tamrin City, Jakarta Pusat. Korban yang merupakan seorang pria mengaku akan memperbaiki ponselnya di ruko tersebut. Saat hendak turun, seorang anak kecil mendekatinya dan meminta uang. Korban mengatakan tidak membawa uang tunai dan hanya menggunakan metode pembayaran non-tunai. Namun tiba-tiba seorang pria dewasa datang menghampiri korban dan langsung memukulnya tanpa alasan yang jelas. Korban mengalami luka di bagian bibir akibat kejadian tersebut. Hingga saat ini, belum ada informasi terkait kejadian tersebut baik dari korban maupun dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, PSSI resmi memecat Sinteyong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Sinteyong pun juga akhirnya berpamitan kepada para Timnas Indonesia dengan meneteskan air mata. Federasi Sepak Bola Indonesia resmi memecat Sinteyong dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Menurut Erick, Sinteyong menerima pemberitahuan terkait berakhirnya hubungan kerja dengan PSSI. Walaupun kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu baru habis di tahun 2027 mendatang. Dalam video yang diunggah di akun @rizky_nugroho, memperlihatkan Sinteyong berpamitan kepada Timnas Indonesia. Dalam keterangan video tersebut, tertulis bahwa terlepas dari apapun keputusan PSSI, tetap era STY yang merubah mata dunia terhadap bola Indonesia. Momen tersebut membuat Sinteyong menangis, yang akhirnya membuat para Timnas Indonesia terharu dan saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi peristiwa lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini.
Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang pada kilometer 97 yang melibatkan 6 kendaraan termasuk 1 truk, 2 bus, dan 3 mobil pribadi pada Minggu pagi kemarin 5 Januari 2025. Insiden ini juga disebabkan oleh truk yang tidak mampu menanjak dan juga melaju mundur menabrak kendaraan lain tanpa mengakibatkan korban jiwa. Meskipun 2 orang mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang pada kilometer 97, melibatkan 6 kendaraan termasuk 1 truk, 2 bus, dan 3 kendaraan pribadi. Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 9:11 WIB pada Minggu 5 Januari 2025. Diduga penyebab adalah truk yang tidak mampu menanjak dan melaju mundur, menabrak kendaraan lainnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, meskipun 2 orang mengalami luka dan telah dibawa ke rumah sakit untuk perawatan selanjutnya. Pasca kecelakaan, Satuan Tugas Jasa Marga telah hadir di lokasi untuk mengamankan kawasan dan mengatur lalu lintas. Dalam waktu singkat, 1 jalur berhasil dibuka kembali pada pukul 9:28 WIB. Meskipun sempat terjadi kemacetan akibat kejadian tersebut, upaya evakuasi berjalan lancar dan semua kendaraan berhasil dipindahkan ke bahu jalan. Dari Jakarta, Dias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gudang obat terbesar di Kota Jayapura habis terbakar pada Senin malam. Berdasarkan kesaksian, sebelum kebakaran terjadi sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras dari dalam gudang. Aparat kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran tersebut. Gudang obat yang terletak di Jalan Kawasan Hamadi Pantai, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua terbakar pada Senin malam. Saat kejadian, gudang dalam keadaan kosong dan hanya beberapa petugas security yang berjaga di lokasi. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Timur. Diawali dengan bunyi ledakan dari dalam gudang yang disertai dengan api. Sejumlah security gudang dibantu warga di sekitar lokasi yang melihat api berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material yang mudah terbakar dan ledakan dari dalam gudang membuat api semakin membesar dan merembet ke bangunan lainnya. Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jayapura, Richard Suebu, mengatakan dugaan kebakaran sementara karena korsleting listrik dan api yang sangat besar membuat petugas kesulitan memadamkan api. Kebakaran yang terjadi tadi malam yaitu gudang obat di Jalan Pantai Hamadi, pertigaan Hotel Beach situ. Dugaan sementara kebakaran korsleting yang disampaikan, namun lebih rincinya nanti teman-teman dari kepolisian akan sampaikan setelah penyelidikan. Nah, kejadian yang terjadi jam 6.35
yang kami dapat informasi juga jam 6.35, 10 menit kemudian atau tidak sampai 10 menit teman-teman dari Mako dengan pos Japsel sudah di TKP di tempat kejadian untuk menanganinya, namun kejadian kebakaran terjadi itu di bagian gedung, bagian di dalam sehingga kami di bagian di luar hanya bisa semprot dari luar dengan teman-teman yang sudah ada. 4 jam kemudian, api baru bisa dipadamkan setelah 7 mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Jayapura dibantu 3 mobil water cannon milik Polda Papua dan 1 unit damkar milik TNI AL dikerahkan ke lokasi. Akibat kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara aparat kepolisian telah memasang garis polis lain di sekitar TKP. Dari Jayapura, Papua, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang penumpang Batik Air beserta anaknya diturunkan secara paksa oleh polisi bandara karena menolak untuk mengenakan sabuk pengaman sebelum penerbangan. Dan insiden ini terjadi pada 5 Januari 2025 dalam penerbangan dari Hanoi, Vietnam menuju Kuala Lumpur, Malaysia. Seorang penumpang Batik Air beserta anaknya diturunkan secara paksa oleh polisi bandara karena menolak mengenakan sabuk pengaman sebelum penerbangan. Insiden ini terjadi pada 5 Januari 2025 dalam penerbangan dari Hanoi, Vietnam menuju Kuala Lumpur, Malaysia dan menyebabkan keterlambatan penerbangan hingga 1 jam. Awalnya pramugari mengingatkan penumpang di baris 6 untuk memastikan sabuk pengaman anaknya terpasang. Namun, penumpang tersebut menolak dan berdebat dengan awak kabin. Situasi semakin memanas sehingga pihak keamanan bandara terpaksa turun tangan untuk menjaga ketertiban penerbangan. Proses penurunan penumpang dan pengambilan bagasi memakan waktu lama, yang akhirnya menyebabkan total keterlambatan mencapai 3 jam. Corporate Communication Strategic Batik Air menjelaskan bahwa penumpang tersebut dikategorikan tidak mematuhi instruksi awak kabin, yang merupakan pelanggaran terhadap protokol keselamatan penerbangan. Mereka menegaskan bahwa keselamatan penumpang adalah prioritas utama dan setiap penumpang wajib mengikuti aturan yang berlaku. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bocah laki-laki tanpa identitas ditemukan tewas di dalam ruko kosong di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, tubuh korban terbungkus kain sarung dan selain itu tubuh korban diketemukan bekas tanda kekerasan berupa sudutan rokok dan juga memar. Ironis, seorang bocah laki-laki tanpa identitas berusia kurang lebih 6 tahun ditemukan tewas mengenaskan di dalam ruko kosong Kalimalang Indah, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ditemukan, jasad korban terbungkus kain sarung. Diduga korban sengaja dibuang oleh orang tuanya, seorang tunawisma. Petugas kepolisian Polsek Tambun Selatan dan Inafis Polres Metro Bekasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi yang berada di sekitar lokasi. Menurut Ketua RT setempat, penemuan jasad berawal saat ada warga yang curiga seorang tunawisma menggendong bocah ke dalam ruko. Warga yang penasaran langsung mengecek dan mendapati korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Saat warga datang, orang tua korban sudah tidak ada di lokasi. Dalam kesehariannya, korban bersama kedua orang tuanya suka mengamen dan membersihkan kaca mobil di lampu merah. Pada malam hari, korban tidur di depan ruko. Keterangan pihak kepolisian, kematian korban masih dalam proses penyelidikan. Saat ditemukan, jasad korban diduga ada tanda kekerasan berupa bekas sudutan rokok dan luka memar. Petugas kini masih memburu kedua orang tua korban diduga melarikan diri. Anak kecil, usia 5 tahun. Jadi selama ini apa, Pak? Laki-laki. Kalau si korban ini emang kerap tinggal di sini atau gimana, Pak? Enggak, Pak. Dia cuma singgah aja di sini. Ya itu dia kadang-kadang minta-minta di mobil begitu. Oh, ngamen gitu, Pak ya? Iya. Kadang-kadang bawa ke moceng buat ngebersihin kaca mobil gitu. Tapi emang sebelumnya pernah terlihat itu, Pak, orang tuanya sama anak kecil itu, Pak? Saya pernah lihat 3 hari yang lalu juga saya pernah lihat. Ada saksi anak parkir lagi dipanggul katanya dipasukin kemari. Itu begitu setelah dipasukin kemari, lalu orang tuanya ada di jembatan yang itu tuh yang ke arah Muko Kobra. Nah setelah itu anak-anak curiga kok anaknya nggak ikut. Masuklah tukang parkir kemari. Ya mungkin malam lah itu meninggalnya. Kadang-kadang di sebelah sana, kadang-kadang di sini. 3 hari yang lalu masih seger. Masih kelihatan aktivitasnya, Pak ya? Iya. Jadi berdasarkan laporan dari masyarakat, ada temuan jenazah, kemudian piket Polsek Tambun Selatan, jajaran merapat ke lokasi. Ternyata betul, di situ ada temuan mayat, juga laki-laki, ya usia sekitar 6 tahun, di sebuah ruko kosong. Ditemukan dalam kondisi berbalut kain, di
di sebuah ruko. Ada bekas sudutan rokok, mungkin ada memar di mata sebelah kanan. Berarti ada dugaan penganiayaan atau gimana Bang? Dari kalau dilihat dari kondisi. Kita dalami untuk dugaan tersebut, nanti kita dalami, selanjutnya nanti kita akan lakukan forensik di rumah sakit Kramat Jati. Pakaian baju seragam TK ya, baju seragam TK. Berarti ada indikasi ini keluarganya ada atau tidak Bang? Atau nanti kita dalami lagi. Ini tim sedang bergerak. Rencananya jasad mau dibawa kemana Bang? Jasad saat ini mau kita lakukan otopsi di rumah sakit Polri Kramat Jati. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Kasusnya kini dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.